Baik. Masih panas kan? Sudah lebih tenang, kebaikan. Saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan tentang cinta. Cinta itu langsung tusuk di hati ya. Apalagi, siapa yang tahu arti kata cinta? Pernah merasakan cinta? Sedang jatuh cinta? Cinta, coba siapa yang tahu arti kata cinta? Ada? Cinta itu kamu tahu dari bahasa apa? Bahasa? Coba angkat tangan. Bahasa Inggris love, tapi bahasa Indonesia kata cinta itu berasal dari bahasa apa? Coba siapa yang sebut tadi? Coba mic bisa kasih ke salah satu peserta. Ada 2 mic kita. Tadi bilang apa? Dari ada yang pakai kacamata tadi bilang portable mic. Mic-nya di mana? Oke, coba pakai yang ini. Itu. Oke. Terang. Kata cinta berasal dari bahasa apa? Yang benar dapat coba. Terka saja. Oke. Silakan. Bahasa saya tidak dengar. Coba lebih dekat. Bahasa Sarangeo kan? Bukan. Cinta berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta dari kata cint. Cint itu artinya saya berpikir tentang engkau. Cint. Jadi kalau orang bilang hey bestie, Sarangeo, itu maksudnya dia berpikir juga tentang kamu. Nah, Tuhan, ya, Tuhan Yesus itu sungguh mencintai kita. Allah sungguh mencintai kita. Kita bisa lihat di Yohanes bab 3 ayat 16. Coba salah satu orang baca. Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Sudah? Silakan. Adik yang sebelah sini sudah baca. Coba silakan kasih dia baca. Kasih mikrofon ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, itu mengandaikan Allah sangat mencintai kita. Dia setiap saat berpikir tentang kita. Jadi cinta itu bukan saja perasaan. Oh Mary, kaulah ikan keringku. Atau hai Petrus. Atau Pit, kaulah bunga tai ayamku. Bukan itu. Maksud dari cinta Allah kepada
Sia, yakni Yesus putranya. Dan kita bersyukur kita mempunyai Allah yang sungguh mengasihi kita. Saya ingat dulu waktu saya masih di Australia, saya masih bekerja di Australia. Pada suatu kesempatan kami pergi berkhotbah di tengah kota. Di situ ada di plaza yang besar, macam pusat kota. Lalu jam 2 siang biasanya orang berhenti sejenak untuk makan siang. Kita bawa salib besar, lalu dengan gambar Bunda Maria kita adakan pujian dan kita khotbah. Pada saat kami berkhotbah, ada 7 orang perempuan dan laki-laki pakai pakaian hitam-hitam datang. Saya lihat muka sarang tinggi besar semua, tidak kecil. Lalu setelah satu teman kami orang Australia dia omong tentang kata Yesus, semakin marah ini tuh orang. Dia datang dekat-dekat ke saya, mungkin karena saya dulu badan masih lebih kecil. Dia pegang di kerak baju, dia bilang, berhenti, jangan omong tentang kata Yesus dan yang sangat mencintai manusia. Saya kaget. Dia bilang, saya lihat yang tinggi besar. Ini kalau saya flungku satu kali itu bisa jatuh juga. Masih ada sisa-sisa DHS dulu. Tapi saya pikir pada saat itu kita berkhotbah tentang pengampunan. Yang mana kita mesti mengamalkan ketika kita menghadapi kesulitan seperti itu. Kemudian kami mulai berbicara, negosiasi. Lalu yang bikin saya tambah takut, dia itu pakai cincin yang besar, lalu panjang, taruh di leher. Dia bilang, stop ngomong tentang kata cinta, kalau tidak saya tusuk ke leher kamu. Saya kaget. Saya lihat dia, saya sabar. Saya diam. Saya perhatikan ke mukanya. Saya bilang, mungkin kalau engkau marah, silakan tusuk leher saya. Tapi satu hal, sebelum kau tusuk leher saya atau melukai saya mau sampaikan satu. Tuhan sangat mencintai engkau. Dia mundur pelan-pelan, lalu tidak jadi, leher saya pun tidak terluka. Kemudian kami pulang ke rumah, kami berpuasa dan berdoa untuk 7 orang ini. Dan ternyata dari 7 orang ini, mereka itu bergabung dalam kelompok anak-anak muda penyembah setan. Yang 4-nya bertobat, dia akhirnya menginjili teman-temannya. Yang 3-nya kami tidak tahu lagi. Tapi yang 4 itu mereka benar-benar disentuh oleh Allah. Nah, Tuhan itu sungguh mencintai kita. Tapi yang menjadi persoalan dalam hidup kita adalah konsep kita tentang Tuhan yang sungguh mencintai kita tidak kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Karena mungkin saja pengalaman kekerasan dengan orang tua kita, mungkin bapak yang adalah kepala keluarga
yang mestinya bisa hadir di saat kita sungguh-sungguh membutuhkan Dia, tapi Bapa tidak hadir. Kita kehilangan kehangatan dan cinta dari ayah atau ibu. Mungkin ibu kita pergi merantau, atau ibu pergi meninggalkan kita karena sirkumstansi yang dia alami di dalam hidupnya. Dia tinggalkan kita, tinggal dengan nenek misalnya. Akhirnya kebutuhan dasar yang paling utama bagi kita untuk merasakan cintai dan dihargai tidak kita alami. Akhirnya kita mengalami apa yang dinamakan luka batin. Pengalaman luka batin adalah pengalaman kita ditolak, pengalaman kita tidak dicintai, pengalaman kita tidak dihargai sebagai seorang pribadi. Setiap kita tentu mempunyai pengalaman luka batin. Setiap orang. Syukur kalau Bapak dan Mamanya seperti Santo Yosef dan Santa Maria. Bapak saya tidak seperti itu. Bapak saya orang baik, tapi dia punya kekurangan yang banyak. Dalam proses perkembangan diri saya pun mengalami apa yang dinamakan luka batin. Tapi kita bersyukur Roh Kudus bisa membantu kita untuk mengangkat setiap pengalaman dan peristiwa masa lampau yang terluka ke permukaan. Dengan itu Tuhan Yesus ingin menjamah dan menyentuh kita menjadi baru. Kadang-kadang mungkin adik-adik saya lihat di belakang mungkin tidak pernah alami, tapi teman-temanmu yang lain mungkin dari tempat lain melihat kalau dia sudah terluka, terlebih bagi kita kaum laki-laki. Kalau perasaan terluka, biasanya laki-laki kurang bisa membahasakan perasaan terluka dengan kata-kata. Benar tidak? Benar. Wanita lebih mudah untuk mengekspresikan semua perasaannya, sehingga wanita biasanya lebih mampu untuk mengalami kesulitan hidup, karena setiap perasaan atau pengalaman terluka dibahasakan secara baik dan diekspresikan secara baik. Bagi laki-laki agak susah. Nah, kita sering lihat pada anak umur 17, 16, 17, kalau ada pertengkaran di rumah, kemudian sering ada kecelakaan di jalan. Kau pikir tiba-tiba dia mau jatuh, mau mati? Tidak. Kamu pikir itu karena memang dia mau bunuh diri? Tidak. Itu lebih banyak karena perasaan terbuka yang tidak bisa diolah. Akhirnya naik, lari waktu belok, dia pikir jalan lurus, tabrak pohon, mati, otak terlepas keluar. Dia pikir, aduh kasihan teman saya baru berumur 17 tahun meninggal karena jatuh motor. Dia urung-urungan di jalan bukan karena kemauannya, tetapi karena kepedihan hati. Karena dari dalam jiwanya dia sudah tidak mampu untuk melihat jalan keluar. Tapi kita bersyukur karena Yesus itu adalah Allah yang hidup. Dia hidup kemarin,
hari ini dan selama-lamanya. Yesus yang sama yang hidup 2000 tahun yang lalu, Yesus yang ingin memberikan kesembuhan bagi kalian. Yesus yang sama ingin supaya setiap peristiwa luka waktu kita masih kecil, waktu kita bertumbuh beranjak dewasa, semua ingatan itu bisa disentuh oleh Tuhan Yesus agar kita menjadi baru, sehingga kita diubah dengan kekuatan Roh Kudus. Di sanalah proses pemulihan jiwa kita terjadi. Jadi adik-adikku yang terkasih, mungkin kita berpikir Yesus itu mungkin hanya ada di gereja. Kita diminta untuk mempunyai relasi pribadi dengan Allah. Tanpa itu kita tidak bisa kuat dalam hidup. Dan setiap peristiwa luka batin mesti kita sadari mesti diangkat perlahan-lahan. Karena biasanya ketika orang mengalami peristiwa terluka pada masa lampau, biasanya terbawa sampai dia mati kalau tidak diolah. Saya ingat pada salah satu kesempatan saya kasih retret di Sydney di Australia. Satu ibu datang, dia bilang, "Pater, anak gadis saya itu marah kalau lihat ayah, tapi kalau dengan bapaknya baik. Waktu dia kecil bagus, bertumbuhnya baik, tapi ketika dia beranjak remaja umur 16-17, dia lihat saya itu monster. Saya berusaha untuk baik dengan dia, tapi dia tidak memberikan respons yang positif." Lalu kemudian kami berdoa untuk ibu ini. Saya tanya, lalu kemudian saya bilang, "Ibu, waktu anakmu, waktu ibu mengandung dia, apakah karena tendensi dari anak ini bukan saja tidak suka dengan ibunya, tapi dia sudah mulai melukai dirinya, dia pakai silet, dia ingin kasih luka, berusaha untuk untuk melukai diri." Lalu saya tanya, ibu mesti ingat waktu ibu mengandung anakmu ini. Pertanyaan saya, apakah ibu pernah atau berpikir untuk melakukan aborsi? Kaget. Dia menangis. Dia bilang, "Iya, Pater. Dulu waktu saya melahirkan dia anak kedua, saya mau melakukan aborsi. Kami pergi ke klinik aborsi, lalu dia sempat tanam obat, tapi tidak jadi. Bayinya tumbuh." Nah, kamu bisa bayangkan ingatan bayi waktu berumur 3 bulan itu sudah, kalau menurut para neuroscience, itu ahli saraf, bayi itu sudah bisa ingat apa yang dilakukan oleh orang tuanya ketika masih sekitar 1-2 bulan. Mereka sudah bisa tahu ada sinyal secara kimia yang memberikan
sinyal kepada janin apa yang dilakukan oleh orang tua. Kamu bisa bayangkan, anak ini umur sudah gadis, membenci ibunya karena memang waktu dia dalam kandungan ibunya mau menggugurkan dia. Lalu mau cara apa? Ada obatnya kan? Obatnya iya, ada dalam kitab suci. Yesus bilang, mencintai dan mengampuni adalah dua pilar dasar dalam kehidupan kita sebab lalu ibu itu mulai berdoa. Saya ada waktu khusus berbicara dengan ibu itu, lalu dengan anaknya, pertemuan mereka berdua, akhirnya terjadi rekonsiliasi. Ibunya mohon maaf karena pernah berpikir dan pernah melakukan aborsi. Anaknya juga menerima maaf dan mengampuni ibunya. Yang terjadi adalah secara perlahan-lahan keinginan untuk merusak diri itu hilang. Lalu dia sudah bisa perlahan-lahan mencintai ibunya. Disitulah buah dari cinta dan pengampunan. Baik adik-adikku yang terkasih, mungkin pengalaman kita tidak se-ekstrim seperti peristiwa ini, tetapi mungkin saja dalam hidupmu ada keterpecahan relasi antara kamu dengan bapamu atau dengan ibumu, atau kekerasan terjadi antara bapak dan ibu berdampak pada kita. Disitulah tumbuh, disitulah terjadi luka-luka batin. Saya lihat di muka kita ini, saya bisa rasa kita terluka. Karena itu kita mohon Tuhan Yesus nanti sebentar pada acara adorasi penyembuhan, kita ingin Tuhan mengangkat perlahan-lahan setiap beban, setiap ingatan negatif kita untuk dipulihkan dan disentuh oleh Allah sendiri. Kadang-kadang bisa saja Bapak kita minum oke, dia pulang ke rumah dia marah, mama yang mungkin lagi masak, atau tempeleng syukur kalau tidak ada kerja, atau kita tidak bersama, kita menjadi bagian dari arahannya. Itulah kekerasan. Kita pikir bapaknya aja marah, tapi saya yakin waktu Anda tidur pasti terganggu. Ingatan kita mungkin sekarang kita senyum-senyum, kita pakai masker. Sebetulnya di dalam jiwa kita luka ini begitu dalam dan kita ingin supaya cepat-cepat dipulihkan. Kamu masih muda, umur kamu sekitar 16-17 barangkali. Syukur punya kesempatan seperti ini. Mohon Tuhan untuk mengangkat setiap beban, setiap ingatan emosi negatif Anda agar bisa dijamah oleh Allah sendiri. Karena Yesus hidup. Dia adalah Allah yang hidup, sama seperti kemarin, hari ini, dan selamanya. Semoga Tuhan pada saat ini ingin menjamah hati kita. Mungkin hati kita terlalu keras. Kita akhirnya jadi tipikal orang yang kurang sabar, misalnya sekali dengan bapak atau mama di rumah, panggil sedikit, wah kita maunya lebih baik nongkrong di teman daripada di rumah. Dan kalau kita pikir-pikir, kita keluar rumah
pasti ada alasan. Alasan itu yang paling mendasar, kita tidak dihargai dan dicintai. Pengalaman cinta di rumah hilang. Akhirnya perilaku kita berubah. Kita bukan saja ingin berpikir positif dalam hidup, tetapi berperilaku positif. Dan itu bisa akan terjadi menjadi bagian dari kita kalau kita mengizinkan Allah untuk datang dan menjamah kita. Kita mengizinkan Tuhan Yesus sendiri. Orang bilang, biar dia urut kita punya dada sedikit, supaya hati kita bisa jauh lebih lembut. Dan akhirnya kata cin sarangeo sungguh-sungguh menjadi bagian dari hidup kita. Mencintai itu sangat energi positif, tapi dalam batas-batas yang wajar dan normal. Kalau saya bilang saya mencintaimu, artinya saya berpikir tentang kamu. Saya ingin yang terbaik buat kamu. Nah, sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencintai kita. Dia ingin itu yang terbaik dari kita bertumbuh. Dia ingin supaya kelemahan-kelemahan kita perlahan-lahan dipulihkan. Nah, karena itu adik-adik yang terkasih, semoga dirimu, diri saya, diri kita semua menjadi sarangeo dalam